Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Pembina beserta jajarannya, kemudian Bapak Rektor beserta WR-WR-nya 1 sampai 5, kemudian yang saya muliakan pimpinan, dosen, dan tenaga pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Alhamdulillah, Allah senantiasa melimpahkan karunia-Nya tanpa kita minta, dan kita tidak bisa menghitungnya. Oleh karena itu, dengan karena itu, pagi hari ini kita bisa mengikuti kajian Al-Islam Kemuhammadian webinar series yang ke-37. Dan saya hormati Bapak Jamaluddin Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad, Pak ya. Oke, Bapak. Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad. Nah, ini nama ada kata yang sama, Muhammad dan Ahmad ini. Berarti betul-betul kokoh itu. Kalau dalam bahasa Arab itu satu kata diulang dalam satu kalimat, itu faedahnya adalah mengokohkan. Amin, amin. Pak A.M. Jamil Ahmad, Ketua LPCR PM, ini adalah nomenklatur yang baru setelah Muktamar 48. Bapak-bapak dosen dan tendik Universitas Muhammadiyah Surakarta, kajian Al-Islam pada pagi ini adalah mengambil tema tentang optimalisasi peran pimpinan, dosen, dan tenaga kependidikan dalam menghidupkan Muhammadiyah dan Urtum. Tema ini nanti bisa disinkronisasi dengan pesan Kiai Haji Dahlan, hidup-hiduplah Muhammadiyah. Jangan mencari hidup dalam Muhammadiyah. Nah, itu nanti tolong Ustaz Jamil Ahmad untuk mensinkronkan antara tema ini dengan pesan Kiai Haji Dahlan. Mengingat waktu, maka kajian ini akan kami serahkan kepada narasumber, yaitu Bapak atau Ustadz Haji Muhammad Jamil Ahmad, Ketua LPCRPM. LPCRPM itu adalah lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, peserta peneguhan ideologi Muhammadiyah atau pengajian atau webinar rutin untuk penguatan Al-Islam Muhammadiyah yang saya hormati, terlebih lagi kepada Bapak Ketua BPH, Pak Amar Puji, dan seluruh BPH yang hadir di area acara ini. Khusus pada Pak Marpuji, kami berdoa mudah-mudahan Bapak segera pulih dan sehat kembali, sehingga bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, bahkan lebih baik. Kita doakan semua agar beliau segera pulih dan sehat. Juga kepada Pak Dahlan Rais selaku Wakil Ketua PP yang membidangi LPCRPM, Pak Rektor dan seluruh Wakil Rektor dan seluruh pejabat serta keluarga besar
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Yang paling awal bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa dikumpulkan dalam majelis yang mulia meskipun secara virtual. Mudah-mudahan rutinitas yang baik ini betul-betul sesuai yang diinginkan oleh pimpinan agar acara ini, kegiatan ini meskipun secara virtual bisa meneguhkan, mengokohkan, menguatkan komitmen loyalitas Perserikatan Muhammadiyah, sehingga dimanapun kita berada bisa menghadirkan manfaat sesuai dengan amanah profesi pekerjaan yang kita terima. Sesuai yang diamanahkan oleh panitia, saya diminta untuk bicara masalah optimalisasi peran pimpinan, dosen, dan tendik. Ya, kalau saya ringkas menjadi optimalisasi peran UMS dalam menghidupkan Muhammadiyah dan Urtub. Saya kira Bapak di UMS itu berkumpul tokoh-tokoh dan pimpinan perserikatan. Sehingga saya yakin sebenarnya beliau-beliau yang lebih banyak, lebih tahu, lebih berpengalaman dibanding saya. Namun karena saya diamanai sebagai ketua lembaga pengembangan cabang ranting dan pembinaan masjid, ini saya anggap sebagai sebuah proses belajar saya, belajar kami, agar lembaga yang kami kelola menjadi lebih baik, nanti dapat masukan dari bapak-bapak, dapat kritik, saran, dan sebagainya, agar lembaga yang sekarang nomenklaturnya terbaru ditambah pembinaan masjid ini menjadi lembaga yang bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi perserikatan, khususnya warga Muhammadiyah di cabang dan ranting. Untuk ya selama Muhammadiyah berdiri, Muktamar Solo lah muktamar yang paling bersejarah dalam konteks lembaga kami, karena kemudian kata masjid masuk dalam nomenklatur resmi yang di Perserikatan Muhammadiyah. Sehingga dengan munculnya kata masjid dalam nomenklatur resmi ini sejak Muhammadiyah berdiri, ini menjadi fokus kita semuanya agar mulai Muktamar Solo, pasca Muktamar Solo, seluruh pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, warga Perserikatan Muhammadiyah dan simpatisannya, mari kembali kepada cabang, ranting, dan masjid. Ya. Dari masjid kita bangkitkan kembali ke Muhammadiyah. Dari masjid kita gerakkan lagi Muhammadiyah, sehingga masjid-masjid Muhammadiyah menjadi pusat-pusat dakwah, pusat-pusat kegiatan, pusat peradaban, sesuai dengan titik masing-masing Muhammadiyah di cabang dan di ranting. Ini menjadi semangat baru bagi kita. Pak Dahlan Rais di beberapa forum guyonan beliau bilang, wong Muhammadiyah kurang kerasan yang masjid. Nah gitu. Mari kita dengan munculnya nomenklatur baru masjid ini, kita bangkitkan kembali bahwa orang Muhammadiyah itu kerasan di masjid. Masjid menjadi pusat-pusat dakwah kita. Dan bahkan di dalam acara-acara resmi maupun silaturahmi terhadap cabang ranting yang pengen membangun gedung Muhammadiyah, gedung dakwah, selalu saya ajak, mari gedung-gedung dakwah sekarang itu disatukan dengan masjid, satu komplek dengan masjid, atau satu bangunan dengan masjid. Sehingga nanti warga Muhammadiyah, pimpinan perserikatan, kalau ke kantor Muhammadiyah kita di ranting cabang, di gedung dakwah kita, pasti ke masjid. Demikian juga sebaliknya, yang ke masjid akan menengok kantor, sehingga masjid dan kantor menjadi pusat dakwah, gedung dakwah menjadi bagian resmi utuh dari dakwah kita. Kalau gedung dakwah terpisah, biasanya gedung dakwahnya jarang dipakai, masjidnya juga sepi. Itu saya keliling Indonesia rata-rata begitu. Sehingga mari kemudian kita kembalikan di masjid inilah ya gedung dakwah, ya kantor dan sebagainya, kita fungsikan sebagai pusat gerakan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon mungkin slide saya bisa dimunculkan, Mas Admin. Ada kata-kata provokatif yang sering saya sampaikan di berbagai forum. Memang Muhammadiyah itu sebagai sebuah organisasi memiliki birokrasi dan administrasi. Pusatnya Muhammadiyah memang di pimpinan pusat. Tetapi Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan dakwah
Nah, sebenarnya pusat dakwahnya itu ada di cabang ranting dan masjid. Kalau ranting-ranting, cabang-cabang Muhammadiyah dan masjid-masjid Muhammadiyah sepi, bahkan mati, maka Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah sebenarnya sudah mati. Meskipun Muhammadiyah punya kantor pusat yang megah, kantor wilayah yang luar biasa, kantor PDM yang luar biasa, tapi kalau ranting-ranting, cabang-cabang dan masjidnya sepi atau mati, sesungguhnya dakwah Muhammadiyah ya seperti itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kita semuanya bermuhammadiyah sekaligus kan punya prinsip, punya moto kita itu mengamalkan Quran dan Sunnah. Salah satu yang kita amalkan dari bermuhammadiyah adalah sebuah firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan Allah untuk manusia. Bagi tidak hanya untuk umat Islam saja. Maka Muhammadiyah dakwahnya untuk semesta. Tidak hanya untuk sekedar untuk orang Indonesia atau hanya untuk umat Islam. Tapi ukhrijat linas. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa sekarang menjadi umat terbaik itu dalam kosakata Muhammadiyah, dalam idiom Muhammadiyah menjadi unggul berkemajuan atau unggul Islami dan istilah-istilah yang lain. Maka Muktamar Solo menghadirkan risalah Islam berkemajuan yang salah satu pokok pesannya adalah bagaimana Muhammadiyah menjadi umat yang terbaik, memberikan manfaat yang sebanyak-banyak untuk umat dan semesta. Lanjut. Nah, dari pesan Al-Quran yang kita jadikan acuan adalah kemudian disimpulkan dari dalam visi dan misi yang Bapak Ibu sudah hafal semua karena sudah 30 sekian kali kajian Al-Islam Muhammadiyah. Tapi intinya dakwah kita itu adalah yang menyeluruh, yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Dakwah kita bukan dakwah sekedar politik, dakwah kita bukan sekedar dakwah ekonomi, tapi seluruh aspek kehidupan. Seperti bagaimana Islam itu juga meliputi seluruh aspek kehidupan. Hanya kalau UMS konteksnya adalah dakwah melalui amal usaha Muhammadiyah di bidang pendidikan. Jadi UMS ini bagian dari upaya mewujudkan visi misi Perserikatan Muhammadiyah. Mesti ada unsur dakwah, pasti ada unsur perkaderannya. Dan itu pasti harus masuk di dalam visi misi dan program yang ada di kampus. Lanjut. Nah, untuk mewujudkan itu kita harus melibatkan semua pihak, ya. AUM harus menggandeng Ortom, ya, bagaimana seluruh majelis lembaga Ortom, seluruh warga Muhammadiyah kita gerakkan bersama-sama. Kalau di kampus ya masyarakat kampus, ya, itu kemudian kita ajak semuanya untuk mewujudkan tujuan Muhammadiyah, yaitu mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Mesti ada kelompok inti di kampus, ya, karena kalau kita perspektifnya dakwah gerakan jamaah, maka kita punya kader-kader inti, kelompok inti. Kalau itu dalam lingkup kampus, maka kemudian para pimpinan kampus itu sesungguhnya adalah para mubalik, para kader-kader inti yang akan menggerakkan seluruh SDM-nya, termasuk mahasiswanya, untuk bersama-sama mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Jadi memang kenapa di kampus di amal usaha Muhammadiyah itu tidak boleh ada cabang ranting, gitu. Tidak boleh, ya. Nanti yang sudah berdiri ranting-ranting di AUM itu akan kita evaluasi. Karena menggerakkan Muhammadiyah di kampus, di AUM, di rumah sakit bukan tugasnya cabang ranting, tapi tugasnya para rektor, para direktur rumah sakit untuk memuhammadiyahkan SDM-nya, gitu. Kalau di kampus termasuk mahasiswanya, pegawainya, dan menggerakkan mereka untuk bermuhammadiyah di kampus dan menggerakkan mereka untuk bermuhammadiyah di cabang ranting dan di masjid-masjid. Jadi tidak boleh ada ranting cabang di
kampus-kampus di amal-amal usaha Muhammadiyah yang sudah ada akan kita evaluasi. Karena itulah tanggung jawab pimpinan kampus, pimpinan rumah sakit adalah memang memuhammadiyahkan dalam tanda kutip mereka yang menjadi amanahnya, yang dipimpinnya untuk bermuhammadiyah di amal usaha Muhammadiyah dan kemudian bermuhammadiyah aktif di tempat tinggalnya masing-masing. Saya sering memperoleh pertanyaan di telepon dari mana-mana, Pak Jamal, kami mau mendirikan ranting di universitas. Tidak boleh. Gitu. Bermuhammadiyah ya seperti UMS ini, kita adakan acara penguatan, membangun komitmen Baitul Arqam dan semua kegiatan. Nah, mereka ini nanti di samping akan memuhammadiyahkan kampus dalam tanda kutip, juga mereka aktif di tempat tinggal masing-masing. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini pesan lama dari Pak R. Fahrudin yang ingin menggambarkan bagaimana rumah sakit amal usaha panti asuhan itu sebenarnya fungsinya apa. Ki Haji Ahmad Dahlan, kata Pak R, mendirikan Muhammadiyah bukan sekedar untuk memperbanyak sekolah, bukan sekedar memperbanyak perguruan tinggi, bukan sekedar untuk memperbanyak rumah sakit, rumah yatim, balai pengobatan, dan seterusnya. Tetapi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah atau Muhammadiyah didirikan, lanjut, gitu, untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, sehingga sekurang-kurangnya manusia Indonesia dapat mewujudkan menjadi masyarakat utama, adil, makmur, berjalan sesuai dengan garis yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu istilah masuk tujuan Muhammadiyah yang dulu seperti itu istilahnya. Nah, ini seperti ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang saya hormati. Jadi memang Kiai Haji Ahmad Dahlan itu membuat Muhammadiyah bukan sekedar untuk memperbanyak amal usaha, tapi Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah agar melalui amal usaha ini kemudian kita bisa mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Nah, maka AUM itu bukan tujuan itu sendiri, maka dengan AUM, dengan ortum dan sebagainya itu agar maksud tujuan Muhammadiyah bisa dijadikan wujud nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menuju ke sana agar kita nanti bisa menggerakkan menggerakkan SDM kita untuk menghidupkan Muhammadiyah dan ortum, maka bagi saya harus dimulai dari kondisi internal kita. Kita harus punya persepsi yang positif terhadap perserikatan Muhammadiyah. Kita harus bersyukur, bangga bermuhammadiyah. Kalau kebanggaan saja tidak ada, rasa syukur tidak ada, susah orang akan bergerak, apalagi berjuang, apalagi berkorban. Nah, slide berikutnya, maka saya ingin memulai modal awal agar kita bisa mengoptimalkan peran, menghidupkan Muhammadiyah itu, maka apa? Dimulai dari rasa bangga, bersyukur, dan bahagia. Mengapa kita harus bangga, bahagia, dan bersyukur bermuhammadiyah? Pertama, karena Islam itu menginginkan hidup kita itu ya bahagia dunia dan akhirat. Nah, seluruh orang Muhammadiyah, pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, pimpinan AUM harus menyadari bahwa kita beraum, kita buat universitas, kita buat ortum, buat pengajian itu agar kita fit dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Dan Muhammadiyah punya maksud tujuan itu. Maka kita harus bersyukur karena di Muhammadiyah ini kita diajak untuk bahagia, bergembira, bersyukur. Nah, kalau seorang istri gembira bangga dengan suaminya, wah, istrinya juga akan semangat kerja, nyetrika, kemudian juga akan mendidik anaknya semangat. Seorang suami yang bangga bersyukur punya istri, juga dia akan kelihatan datang ke kampus saja senyum-senyum. Nah, itu bangga, jalannya pun tegak. Gimana Mas? Wah, sip. Nah, itu udah disiapkan makan di rumah tadi, makannya enak, itu bangga. Nah, kalau bermuhammadiyah saja nggak bangga, jadi pegawai UMS nggak bangga, gimana mau menggerakkan Muhammadiyah? Maka kebahagiaan itu penting. Dari sini kemudian saya ingat maksud tujuan Muhammadiyah yang ditulis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan tahun 1914. Beliau menyatakan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah memajukan dan menggembirakan, memajukan dan menggembirakan pengajaran,
dan pelajaran agama Islam di Hindia, Nederland. Ada maju, ada mengembirakan. Ternyata berkemajuan itu bukan istilah baru. Di Muktamar Solo atau di Muktamar Makassar, Kiai sendirilah yang menyebut istilah itu pada tahun 1914. Berkemajuan, bergembira, memajukan dan menggembirakan. Ini sebuah nilai prinsip, nilai sangat esensial yang harus kita sadari ketika kita bermuhammadiyah. Ngelola kampus. Kampus kita harus maju dan menjadikan pegawai-pegawainya, kitanya para pimpinannya, maksudnya bahagia, bergembira dengan Islam itu. Ini yang menjadi penting, nilai penting yang jangan sampai kita bermuhammadiyah malah uder-uderkan, konflik ya, dan sebagainya. Nah itu sudah tidak cocok dengan semangat awal Muhammadiyah itu didirikan. Maka kami di LPCR itu selalu menjaga budaya ber-LPCR dengan gembira, dengan bahagia. Kenapa? Lah kita bermuhammadiyah itu memang bahagia. Lah bermuhammadiyah kok malah stres, bermuhammadiyah kok malah bermusuh-musuhan. Mesti ada yang keliru. Itu nggak peduli di kampus, di rumah sakit, di pesantren. Kiai itu juga bisa salah, direktur juga bisa salah. Semuanya. Maka kalau kita bergembira, saling memotivasi, saling mengembirakan, insya Allah kita itu akan betul-betul mencerminkan kepribadian Muhammadiyah. Bayangkan Bapak Ibu yang saya hormati, kalau orang lihat kita pulang dari Masjid cemberut, pulang dari rapat-rapat di Muhammadiyah malah cemberut, pulang dari rapat Aisyah suaminya malah dimarah-marahi, pulang dari rapat Muhammadiyah istrinya dimarah-marahi. Nah, kemudian apa? Nanti istri kita, anak kita akan lihat, rasah dadi wong Muhammadiyah. Ndak dadi ini kaya bapakmu kae, ndak dino mung uring-uringan. Ojo dadi Aisyah, Aisyah itu kaya ibumu kae, ora tau perhatian karo bapakmu dan sebagainya. Nah, ini hal yang harus kita sadari bahwa bermuhammadiyah itu nanti akan saya tunjukkan juga berislam menurut dalam keluarga kita. Ini penting. Yang kedua, kita di Muhammadiyah diajarkan berjuang dengan ikhlas karena Allah dan untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas adalah modal utama untuk bahagia. Ikhlas tidak boleh dipertentangan dengan masalah gaji, gitu. Kemudian tidak bertentangan dengan masalah insentif dan sebagainya. Ikhlas itu bisa berada di mana-mana. Orang yang gajinya tinggi juga belum tentu ikhlas. Orang yang gajinya rendah juga belum tentu ikhlas. Sebaiknya apa? Semakin gajinya tinggi, semakin ikhlas. Itu yang kita inginkan. Nah, kita bermuhammadiyah itu bagaimana kita kemudian bisa dengan ikhlas itu melahirkan rasa bahagia. Kalau nggak ikhlas itu mesti aneh-aneh. Seorang kiai misalnya pendiri pesantren nyebut-nyebut aku pendiri kok ora oleh opo-opo, kok nggak disejahterakan dan sebagainya. Nah kan nanti jadi masalah seperti itu. Nah ini yang perlu saya sampaikan bahwa ikhlas ini kita upayakan terus. Kalau kita jadi pimpinan Perserikatan Muhammadiyah, mari kita buat yang tadinya belum ikhlas jadi ikhlas, dan yang sudah ikhlas tambah ikhlas. Jangan sampai program kita membuat orang yang tadinya sudah ikhlas menjadi tidak ikhlas. Nah, ini penting. Jadi ada kisah di Jogja itu, ada seorang ketua ranting mengembalikan kartu anggotanya karena dibilang tidak ikhlas berjuang di Muhammadiyah. Kenapa sebabnya? Beliau itu punya anak 3, anaknya sekolah di Muhammadiyah hanya minta keringanan biaya. Untuk anak-anaknya itu, kepala sekolahnya itu tidak memberikan. Ya, padahal beliau orang yang hidup sederhananya juga kurang mampu untuk membiayai 3 anaknya ini. Nah, kemudian ketika dia mengundurkan diri jadi ketua Muhammadiyah, mengembalikan kartu anggotanya, dibilang tidak ikhlas. Nah, ini kita tidak bicara salah benar, tetapi bagaimana jangan sampai kebijakan kita itu membuat orang-orang yang pengen berjuang di Muhammadiyah jadi mundur karena kesalahan kita membuat program kebijakan. Nah, seperti itu. Lanjut. Mengapa kita harus bahagia dan bermuhammadiyah? Ya, bahagia bermuhammadiyah ini modal kita nanti untuk bisa berperan optimal. Bila kita berdakwah,
amar ma'ruf nahi mungkar, maka Allah menjadikan kita sebagai manusia yang beruntung, yang berbahagia. Yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, ditutup dengan wa ulaika humul muflihun. Ternyata kita berdakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari cara kita agar kita memperoleh kebahagiaan, keberuntungan, optimisme dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita bermuhammadiyah yang wal takum minkum dan seterusnya itu ternyata agar kita juga bahagia. Itu sehingga kemanapun orang bertemu dengan orang Muhammadiyah itu, baik di ranting, di aum dan sebagainya, yang nampak adalah pancaran wajah yang sumringah. Orang-orang yang berkorban, ya, banyak sekali di Muhammadiyah itu berkorban sekian hektar, berkorban sekian miliar dan sebagainya, tapi semua dilakukan dengan senyum sumringah bahagia. Nah, kepribadian orang-orang Muhammadiyah memang mencerminkan kepribadian orang-orang yang bahagia. Ya, seperti itu. Jadi dakwah kita agar kita bahagia. Maka kalau kita kok lagi nuruti ego, mau konflik, mau apa, tahan. Ya. Saya termasuk orang yang secara teknis kalau di LPC rapat kok nadanya tinggi, saya tutup rapatnya, Pak. Ya. Nah, nanti darahnya semakin tinggi, egonya semakin tinggi, nanti nggak masalah. Kayak gitu. Kita tunda rapat, kita makan bareng, silaturahmi, agar kemudian kita semangat berdakwah itu semangat kebersamaan, kegembiraan. Gitu. Kemudian selanjutnya Muhammadiyah juga akan mengantarkan kita ke pintu gerbang jannah, surga Firdaus, sebagaimana muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Itu kita membuat kita harus bersyukur dan bangga program-program Muhammadiyah itu diarahkan agar kita nyampe ke pintu gerbang jannah kita. Yang seterusnya diri kita yang bahagia, maka akan membuat orang tertarik untuk berislam, bermuhammadiyah. Lihat orang Muhammadiyah saja itu sebuah media dakwah. Nah, bagaimana contoh di Qatar kemarin Piala Dunia, ribuan orang masuk Islam karena apa? Menyaksikan langsung Qatar yang katanya negara miskin, yang katanya teroris, yang katanya menindas wanita, yang katanya menindas pekerja, negaranya paling tidak aman. Begitu sampai ke Qatar Piala Dunia, mereka kaget, Qatar ternyata aman, Qatar ternyata ramah. Qatar ternyata seluruh stigma negatif, provokatif itu tidak terbukti. Mereka merasakan kebahagiaan, disambut dengan luar biasa. Ternyata Qatar negara paling kaya di dunia. Ternyata Qatar itu ramah, maka kemudian ribuan orang masuk Islam. Maksud saya seperti itu. Jadi dengan diri yang bahagia itu bisa membuat orang kemudian tertarik dengan Muhammadiyah. Kita selama ini Bapak-bapak, kita kan sering mendengar kabar jumlah anggota Muhammadiyah kok nggak tambah-tambah. Maka salah satu program penting Muktamar Solo itu adalah menambah anggota dan simpatisan Muhammadiyah. Seluruh majelis dan ortum, seluruh aum harus punya program untuk menambah anggota dan menambah simpatisan Muhammadiyah. Di samping masalah penambahan KTA. Yang penting bukan KTA-nya itu, yang penting adalah tambahnya anggota kita itu, tambahnya simpan kita itu, Pak. Saya pernah hampir 18 tahun jadi seorang perwira polisi, perwira menengah polisi. Salah satu pekerjaan saya nangani kasus teror dari aspek psikologi, nangani kasus-kasus aliran-aliran sesat. Berpuluh-puluh aliran sesat, tokohnya saya periksa dari aspek psikologinya. Bapak Ibu bayangkan, aliran yang sesat saja itu pengikutnya puluhan, ribuan, ya. Semacam yang Dimas Kanjeng di mana itu, Probolinggo atau di mana itu, Dimas Kanjeng itu kan pengikutnya 30.000 lebih, dari nggak bisa membaca sampai profesor doktor, ya. Seorang profesor doktor Marwah Daud Ibrahim aja kena rekrut, seorang kopral sampai jenderal kena rekrut. Sebuah aliran sesat tentang penggandaan uang, bahkan kriminal karena membunuh orang-orang yang tahu rahasianya dan bukan rahasianya. Itu saja anggotanya ribuan, puluhan ribu. Demikian juga aliran sesat-sesat yang lain itu. Karena apa? Meskipun sesat, kalau diperjuangkan siang malam, itu pengikut akan bertambah terus. Ya. Dan fanatik-fanatik. Nah, kita yang Muhammadiyah, yang kita yakini benar ini, pertanyaannya, di ranting kita tempat tinggal di cabang, ya, di kampung-kampung kita, ya, apakah tambah anggotanya?
tambah simpatisannya. Nah ini kita harus bekerja keras agar program Muktamar untuk menambah anggota dan simpatisan itu menjadi terwujud. Lanjut Mas. Lanjut Mas. Agak macet sebentar Ustaz. Oh macet karena saya pakai HP jadi saya nggak bisa lihat laptop nih. Nah kemudian juga lanjutannya, mengapa kita harus bahagia dalam bermuhammadiyah? Agar kita bersemangat, bergairah dalam bermuhammadiyah. Kalau kita itu bahagia, bersyukur, maka kita akan semangat Mas. Gitu. Bagaimana Pak Marpuji, Pak Dahlan Rais itu seperti lompat sana, lompat terbang sini, tapi senyum terus gitu ya. Itu kan apa? Kalau kita bahagia itu tugas yang berat saja terasa ringan. Gitu. Karena apa? Bahagia. Jadi bahagia itu akan melahirkan semangat yang luar biasa. Bergairah. Ghiroh itu akan muncul dari orang-orang yang bahagia. Ya, kalau bahagia aja nggak ada ya susah ghiroh kita itu untuk bergairah dalam bermuhammadiyah. Selanjutnya, agar kita mampu membuat orang lain bahagia dan senang berdakwah dan ikut Muhammadiyah dan berkehidupan bersama kita, karena sungguh bahagia itu menular. Insya Allah kalau lihat kita itu senyum, ramah dan sebagainya, orang akan pelan-pelan datang ke Muhammadiyah. Apalagi kajian-kajian pengajian ini kita kelola dengan baik agar kemudian orang semakin tertarik di Muhammadiyah. Karena dulu awal Muhammadiyah kita nggak punya rumah sakit, nggak punya PTM dan sebagainya, tapi orang berbondong-bondong ngaji ke Muhammadiyah. Kenapa? Karena ngajinya berkemajuan, ngajinya menggembirakan. Ya, maka kemudian mereka tertarik. Lah sekarang kita banyak amal usaha, punya rumah sakit, punya PTM, kok anggotanya nggak tambah-tambah? Boleh jadi salah satu sebabnya adalah kajian-kajian kita ya, di Muhammadiyah itu banyak yang akhirnya kurang menarik sehingga orang tidak tertarik. Bagaimana Bung Karno, bagaimana Dr. Sutomo dan sebagainya, tokoh-tokoh Jawa Timur termasuk Mas Mansur yang tadinya bukan Muhammadiyah itu menjadi tertarik karena apa? Melihat kajian-kajian Ahmad Dahlan yang menarik. Dia tidak tertarik dari kampus, dari rumah sakit dan sebagainya, tapi kemudian lihat kajian. Begitu lihat kajian, kemudian Dr. Sutomo aktif di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surabaya 1924. Nah, dari pengajian. Karena sungguh Muhammadiyah lahir dari pengajian Wal Asri. Aisyah lahir dari pengajian Sopo Tresno. Nah ini kajian-kajian seperti ini memang perlu kita siapkan betul. Setiap amal usaha memiliki media. Karena di Muhammadiyah itu banyak orang pintar, tapi belum kita kelola untuk muncul agar kecerdasannya, ilmunya beliau-beliau yang luar biasa di UMS itu banyak sekali, Pak Fatah dan sebagainya banyak. Itu harus dibuatkan wadah, disiarkan, agar semua orang warga Muhammadiyah itu mengerti. Maka LPJR merintis aplikasi Salamu agar dakwah-dakwah, dialog agama, tanya jawab dan sebagainya itu mudah diakses oleh warga Perserikatan Muhammadiyah di ranting-ranting di Jepang. Lanjut ke pokok inti. Lanjut Mas. Mudah-mudahan nggak masalah lagi. Ya. Nah kesimpulannya Bapak-Bapak, bermuhammadiyah itu ya berislam. Yang kita perjuangkan itu bukan Muhammadiyahnya itu, tetapi yang kita perjuangkan itu Islam. Anak-anak muda yang kurang paham Muhammadiyah sering menjadi goyah ketika dikritik, dikomentari oleh teman-teman Salafi. Kowe iki ra nyunah, kowe iki ra ini, ada sebagainya. Itu terus goyah. Nah, karena apa? Nggak paham bahwa kita bermuhammadiyah, berislam, mempraktekkan Islam. Nyunah kita, Quran kita, bukan sekedar urusan jenggot, celana cingkrang. Tetapi nyunah kita, Quran kita, itu dakwah seluruh aspek kehidupan. Ada bencana alam, kita terjun, kita tolong mereka, menyelamatkan nyawa mereka. Itu nyunah kita, Quran kita. Nah, kalau kayak bahasa seperti itu. Kadang-kadang yang kayak gitu tidak dianggap ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Sunnahnya yang artifisial. Ya. Jadi kemudian maka LPCRPP menerbitkan buku tentang titik beda atau titik pisah fikih Salafi dan Muhammadiyah agar warga Muhammadiyah tidak mudah goyah ketika dihantam oleh pemikiran lain yang berbeda dengan kita, khususnya teman-teman Salafi. LPCR menerbitkan buku itu agar kemudian kita itu bersyukur, percaya diri bahwa
berislamnya kita dalam bermuhammadiyah itu seluruh apa kita membuat rumah sakit itu dalam rangka mengamalkan Quran dan Sunnah. Kita membuat sekolah dalam mengamalkan Quran dan Sunnah, maka guru-guru sekolah Muhammadiyah harus paham itu. Bukan sekedar mengajar, tetapi memang kita membuat sekolah itu dalam rangka mempraktekkan Quran dan Sunnah itu dalam perspektif yang lebih luas yang kita sebut risalah Islam berkemajuan. Bermuhammadiyah juga beribadah. Bermuhammadiyah itu berdakwah, bermuhammadiyah itu berilmu dan beramal, bermuhammadiyah itu berorganisasi. Lah organisasi itu hanya salah satu aspek ya yang ada dalam Muhammadiyah. Bermuhammadiyah itu berjihad dan berkorban, bermuhammadiyah itu rahmatan lil alamin, bermuhammadiyah itu sukses dunia dan sukses akhirat. Nah, ini kalau cara pandang seperti ini kita sudah yakini, maka kita akan semangat bermuhammadiyah. Bermuhammadiyah bukan sekedar berorganisasi. Nah, kita itu sering ditempa organisasi itu asobiyah, organisasi itu bid'ah. Yang nggak bid'ah itu yang tidak berorganisasi. Padahal bid'ah juga itu. Nah, seperti itu. Karena mereka membuat yayasan. Sering saya sampaikan agar kita itu kokoh, kukuh, teguh dalam bermuhammadiyah. Terus lanjut, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, kita juga perlu memahami tentang pintu-pintu perkaderan Muhammadiyah. Nah, karena nanti ketika kita ingin menghidupkan Muhammadiyah di cabang Ranting, di masjid, di lingkungan kita, ternyata banyak yang bisa kita lakukan. Karena salah satu lemah kita itu adalah pintu-pintu ini kurang kita pelihara. Pintu yang paling pokok adalah perkaderan formal sesuai sistem perkaderan Muhammadiyah. Kemudian ortum kita. Ortum itu adalah, terutama AMM adalah pintu-pintu awal orang mengenal Muhammadiyah secara formal organisatoris. Kemudian sekolah kader Muhammadiyah dan pesantren-pesantren Muhammadiyah. Ya, sekolah kader Muhammadiyah dan pesantren-pesantren Muhammadiyah termasuk sebenarnya juga sekolah-sekolah umum itu juga sebenarnya adalah sekolah kader. Karena tidak ada sebenarnya sekolah Muhammadiyah yang bukan sekolah kader. Kalau kita konteksnya kita perspektifnya kita ke masalah fungsi amal usaha Muhammadiyah itu ya dakwah ya kaderisasi. Meskipun ada sekolah khusus perkaderan seperti mu'alimin dan sebagainya. Pengajian dan pembinaan rutin anggota Muhammadiyah. Nah, ini juga maka di dalam ADART ada pengajian umum yang wajib. Di dalam ADART tertulis pengajian wajib itu pengajian pimpinan dan pengajian umum. Nah, itu yang harus kita lakukan. Kepanitiaan dan kader intilan ya, kader intilan ini sudah nggak terlalu dikenal zaman sekarang. Kalau zaman dulu banyak sekali orang-orang yang sukses karena jadi kader intilan. Ya, sekarang pun bisa kita programkan. Ya. Kepanitiaan itu bisa kita desain juga sekaligus menjadi perkaderan. Jadi memang didesain untuk perkaderan. Keluarga dan pernikahan. Nah, ini juga penting para pimpinan perserikatan, ketenagaan. Kalau kita menikahkan anak kita cari ya yang kader perserikatan Muhammadiyah. Kita cari, sekarang kader perserikatan tuh banyak yang pinter-pinter, yang sekolahnya bagus, pengusaha dan sebagainya. Kita perlu memikirkan, setelah saya amati ketika selama 17 tahun lebih saya kerja di polisi dan memeriksa kasus-kasus aliran sesat, paham-paham sesat itu, Bapak-bapak, yang menarik apa? Pernikahan itu salah satu cara paling banyak dilakukan ketika merekrut dan membina kader. Maka di Perserikatan Muhammadiyah kita punya gerakan keluarga sakinah. Salah satunya adalah bagaimana keluarga itu berfungsi untuk melakukan kaderisasi. Nah, kalau gada putra, gada anak 4, ya, mari yang punya anak bisa besanan dengan saya. Tapi yang besar baru mau lulus kuliah gitu. Tapi nggak apa-apa kita besanan. Zaman dulu besanan antara tokoh itu menarik karena itu salah satu proses kaderisasi. Tapi hebat lagi kalau kemudian kita bisa menikahkan anak kita dengan kader-kader muda yang tadinya bukan berlatar belakang Muhammadiyah terus jadi Muhammadiyah nambah kader juga boleh seperti itu. Kemudian kaderisasi melalui media informasi dan literasi dan kemudian kegiatan yang dibutuhkan masyarakat. Nah, ini yang perlu kita banyak buka pintunya ini adalah kegiatan-kegiatan program-program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Lanjut. Nah, sekarang
amal usaha Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana tadi di bagian awal kita sampaikan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, untuk melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tadid diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan. Jadi amal usaha itu ditegakkan sebagai upaya mewujudkan maksud dan tujuan Muhammadiyah. Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan penyelenggaraannya diatur di anggaran rumah tangga Muhammadiyah itu. Usaha Muhammadiyah, program-programnya apa itu semuanya digambarkan dalam ADART. Nah, ini menjadi penting. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, di PHIWM itu ada kata-kata yang secara tegas menyatakan begini. Amal usaha Muhammadiyah termasuk rumah sakit, termasuk UMS adalah media dakwah perserikatan. Bermakna pimpinan dan pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban melaksanakan misi dakwah dengan sebaik-baiknya. Seluruh pimpinan, guru atau dosen pegawai adalah dai dan kader Muhammadiyah. Maka tadi pengantar Bapak moderator menjadi sangat menarik karena acara ini dilakukan rutin agar kemudian membangun komitmen militansi loyalitas semua pegawai AUM pimpinan AUM sebagai dai dan kader Perserikatan Muhammadiyah. Yang kedua, pimpinan AUM harus mampu membawa kemajuan terhadap AUM yang dipimpinnya dengan cara berfastabiqul khairat. Nah, ini dakwah berkualitas, profesional, mampu bersaing. Jadi salah satu pintu rekrutmen simpatisan dan kader adalah termasuk kampus UMS ini. Karena UMS ini kalau boleh diteliti, dianalisis, saya tidak tahu persis, saya yakin yang mahasiswa berlatar belakang bukan dari Muhammadiyah jauh lebih besar dibanding mahasiswa yang berasal dari keluarga Muhammadiyah. Sehingga insya Allah ini jadi amal jariah yang besar bagi UMS karena mahasiswanya mayoritas bukan berasal dari. Kalau separuh dari mereka kemudian tertarik dan menjadi kader perserikatan, Masya Allah, luar biasa. Kita UMS ini memiliki amal jariah yang luar biasa karena bisa mengajak teman-teman yang tadinya tidak berlakat Muhammadiyah menjadi kader-kader Perserikatan Muhammadiyah. Pimpinan AUM harus dapat menjadikan kehidupan Islami dalam AUM yang dipimpinnya dan menjadikannya media dakwah. Salah satu cara untuk mengenalkan Islam adalah AUM ini kita desain agar kemudian betul-betul menjadi media dakwah, memiliki layanan yang Islami, unggul dan khas Muhammadiyah. Pimpinan dan karyawan AUM berkewajiban menjadi contoh dan pelayan yang baik ya, dalam dakwah dan menjadi uswah hasanah. Lanjut, Pak, karena waktu. Oke. Nah, ini saya mengutip apa yang disampaikan Pak Ketua Umum kita, amanah Pak Haidar pada leadership training pimpinan PTMA keempat, para rektor, wakil rektor dan sebagainya. Jadi UMS ini sebagian dari AUM ya, itu punya 6 kekuatan yang harus diwujudkan, dijaga, dipelihara agar upaya kita nanti dalam peran dakwah itu khususnya nanti dalam menghidupkan Jabar nanti juga akan ada kitanya dengan ini. Yang pertama harus Islam. Kalau kita melihat pimpinan AUM di rumah sakit, di UMS dan sebagainya, Pak Rektornya seperti Pak Sosamanis yang ustadz, yang juga keliling di mana-mana, profesor pendidikan tapi paham betul Islam, kayak Pak Dai, ya Dai betulan, ya dan seterusnya. Pak Dai itu wakil ketua 2, wakil ketua 1 di LPCRPP, namanya aja Profesor Dai, beliau itu Dai beneran, padahal apoteker. Nah, kalau orang melihat sosok-sosok seperti ini, maka lihat itu. Ruh Islam itu tumbuh menyirami UMS ini. Kalau nanti seluruh pimpinannya, pejabatnya, bahkan sampai tenaga pendidikannya, bahkan sampai pelaksananya itu, ruh Islam itu tersiramkan pada mereka, insya Allah suasana di UMS itu akan semakin dahsyat. Ya, seperti itu. Kemudian misi dakwah dan tajdid. Kalau kita lihat visi misinya itu tercermin dalam visi misi UMS itu, tajdid itu muncul di sana. Misi dakwah dan tajdid itu harus kita lakukan terus. Jadi dakwah yang kemudian tidak menghargai tajdid, tidak ada semata tajdid, itu akan cepat ditinggalkan oleh orang. Keikhlasan dari pimpinannya, sistem modern dan good governance, maju dan unggul.
adaptif terhadap perubahan. Nah, ini salah satu yang penting karena sekarang semuanya udah akreditasi, semua udah standarisasi. Maka yang akan menentukan adalah kecepatan, ya, pemikiran maju, tajdid, ya, dan bagaimana kita menuju keunggulan. Nah, kemudian yang kelima adalah adaptif terhadap perubahan, penyesuaian menjadi penting, era disrupsi dan sebagainya. Kemudian keberadaan AUM dan hasilnya untuk masyarakat luas. Mereka merasakan keberadaan dari kampus ini. Kalau seluruh pegawai pimpinan UMS, kemudian rumah sakit seperti yang saya juga berada di sana itu bermanfaat bagi masyarakat, insya Allah pelan, lambat atau pelan nanti, insya Allah ranting-ranting itu akan hidup. Salah satunya karena kehadiran kita yang positif di masyarakat. Program-program kita desain untuk bermanfaat di masyarakat. Lanjut, Pak. Nah, ini visi misi hanya ingin membuktikan semangat tajdid itu ada di dalam visi misi UMS ini, menjadi pusat dan pengembangan iptek yang islami dan memberi arah perubahan. Nah, seperti itu. Itu nilai tajdid muncul dalam visi dan misi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lanjut, Pak. Nah, Ortom, Bapak-bapak, Ortom ini sebenarnya memiliki dua fungsi atau dua peran. Sebagai wadah perkaderan, pembibitan, untuk akhirnya mendapatkan kader-kader yang melanjutkan kepemimpinan Perserikatan Muhammadiyah masa depan, juga sebagai pelosor, pelangsung, dan penyempurna amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah. Hal penting yang perlu kita sadari, Ortom fungsinya seperti. Selanjutnya, karena Ortom memiliki fungsi seperti itu, ya, Bapak Ibu yang saya hormati, dan keadaan Ortom itu intinya, Ortom itu keberadaannya karena dibutuhkan oleh Muhammadiyah. Maka nanti akan saya sampaikan di berikutnya, bagaimana kita memperlakukan Ortom ini, atau sikap kita terhadap Ortom bagaimana. Pada slide selanjutnya, Pak. Nah, Ortom, khususnya AMM, ini memang perlu dimotivasi agar betul-betul menjadi wadah kaderisasi. Ya, menjadi wadah kaderisasi, kader-kader perserikatan dalam perspektif kader seperti yang ada di sistem perkaderan. Ini memang perlu dimotivasi adik-adik kita ini karena kecepatan perubahan lingkungan di era digital ini memang kemudian dampaknya luar biasa terhadap Ortom-Ortom ini. Kaderisasi Ortom harus dijaga harus tetap sesuai dengan visi misi, kebutuhan dan program Muhammadiyah. Nah, ini maksud saya Bapak. Jadi kemarin pernah di Muktamar IPM, pemimpin yang terpilih itu kemudian menjadi ribut, dan kemudian PP mengintervensi, dan pemimpin yang ribut ini kemudian tidak masuk sama sekali sebagai calon pemimpin. Nggak layak. Ya, belum apa-apa udah kelahi. Kemudian dipilihlah pimpinan-pimpinan pengganti yang diharapkan ini lebih baik dan tidak ada unsur-unsur politik. Harapannya begitu. Nah, ini sekedar contoh bagaimana Ortom itu harus kita jaga agar tidak melenceng jauh dari maksud dan tujuan perserikatan. Bapak Ibu bisa lihat bagaimana pemuda Muhammadiyah di pimpinan pusat, IMN di pimpinan pusat, IPM-nya enak. Lihat ini. Dari Ortom-Ortom ini mana yang masih sesuai dengan visi misi Muhammadiyah. Ya, kalau ternyata mereka menyimpang, maka kita selaku pimpinan AUM, pimpinan perserikatan punya hak untuk menegur, membenahi, bahkan mengintervensi Ortom-Ortom ini. Karena keberadaan Ortom itu harus sesuai dengan visi misi dan kebutuhan perserikatan Muhammadiyah. Kemarin misalnya ada apel apa itu, pemuda Muhammadiyah Kokam di Solo, itu kan membuat kita menjadi tanda kutip banyak yang berbeda pendapat bagaimana kemudian persepsi orang terhadap inilah. Kalau Ortom sudah seperti itu memang harus ada yang negur, mengingatkan, menata, membingkai agar kemudian tidak semakin melenceng jauh. Nah, seperti itu. Para mahasiswa didorong kalau perlu diwajibkan untuk mengikuti Ortom yang ada di kampus maupun di tempat tinggal kos-kosan mereka. Nah, ini desainnya bagaimana? Apakah dimasukkan salah satu kegiatan ekstra atau kurikulum atau bagaimana? Karena Ortom itu kan banyak, ada tapak suci yang senang tapak suci, ada Hizbul Waton, ada IPM, IMM dan sebagainya. Kalau kita bisa membuat mereka aktif, itu insya Allah peluang untuk mendapatkan kader juga lebih banyak.
Bila Ortum bertindak dan memiliki program menyimpang dari maksud, tujuan, dan visi Muhammadiyah, maka pimpinan persyakan berintervensi, bahkan membubarkan Ortum. Mungkin agak ekstrim nih Pak, sampai membubarkan Ortum. Nah, kalau sudah tidak bermanfaat, ya dibubarkan saja. Diganti yang lebih bermanfaat gitu. Bagi saya itu hal yang wajar saja. Kalau memang sudah kita anggap nggak cocok, bubarkan saja, kita buat Ortum baru. Putra-putri kita ajak aktif di Ortum, anak saya dan sebagainya. Ayo dong ikut Ortum dan sebagainya. Kalau perlu juga kita adakan kaderisasi Baitul Arkom khusus anak pejabat atau pimpinan Perserikatan Muhammadiyah. Baitul Arkom khusus anak pegawai atau tenaga pendidikan UMS. Mereka kita adakan Baitul Arkom. Setiap kalau memimpin di rumah sakit itu pasti ada perkaderan untuk anaknya pegawai di rumah sakit yang kami pimpin. Baitul Arkom khusus anak-anak pegawai di rumah sakit yang saya kelola. Misalnya seperti itu. Ternyata mereka senang, ternyata banyak yang kemudian mengenal Muhammadiyah. Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, implementasi untuk menghidupkan cabang ranting dan Ortum itu dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk bagaimana pemahaman kita terhadap Quran dan Sunnah sesuai dengan risalah Islam berkemajuan, ideologi dan paham agama sesuai manhaj Muhammadiyah. Kalau kita nggak setuju dengan manhaj Muhammadiyah, paham agama, ideologi Muhammadiyah, ya kita nggak mungkin mau menghidupkan Ortum dan Ranting, nggak mungkin. Karena itu menyangkut paham manhaj. Kalau kita nggak cocok dengan Muhammadiyah, meskipun kerja di Muhammadiyah, pasti tidak akan tertarik menghidupkan Muhammadiyah di cabang di Ranting, juga termasuk masjid-masjid Muhammadiyah. Cara pandang terhadap kehidupan, kemajuan, perkembangan zaman di Muhammadiyah kan ada PAIWM. Kalau cocok dengan itu akan tambah semangat. Cara pandang terhadap cabang Ranting, masjid, Ortum ini juga penting. Jangan sampai kita kemudian menganggap kalau kita aktif di Ortum itu menurunkan derajat marwah kita sebagai dosen atau apa. Jadi Bapak, saya punya banyak bukti kasus ranting-ranting yang dikelola oleh mereka-mereka yang gembira ngelola ranting, itu jadi ranting-ranting yang dasar. Ada Gading, Gunung Pring, ada Wage, yang dari segi omset saja miliaran. Dari segi amal usaha itu sangat menarik. Ya, semacam contoh yang ranting Gunung Pring itu bagaimana sebuah ranting itu bisa menghibahkan 18 mobil terhadap anggotanya. Itu ya. Di ranting saja bisa ngasih mobil kepada mobil jemputan yang terpelihara dengan baik. Kemudian pada tahun kesekian, ke-8 atau 9 atau 10, mobil yang masih bagus-bagus itu diberikan, dihibahkan, dihadiahkan kepada anggotanya. Bayangkan Bapak, Ibu-ibu, ada sebuah ranting yang bisa ngasih mobil. Meskipun mobil bekas, tapi itu mobil bagus. Dan betapa bahagianya mereka merasakan manfaatnya merasakan manfaatnya bermuhammadiyah itu. Orang sekarang kalau diajak bermuhammadiyah, mereka akan tanya, untungnya apa aku melok Muhammadiyah? Manfaatnya apa? Yang saya peroleh apa? Lah kita harus bisa menjelaskan. Bermuhammadiyah itu akan begini. Kalau cara pandang terhadap cabang ranting positif, kemajuan positif, Ortum positif, mesti kita akan bahagia untuk hadir di sana. Cara pandang terhadap profesi dan pekerjaan kita di AUM, kembali pada kebanggaan kita sebagai pegawai UMS. Cara pandang terhadap kader dan kaderisasi. Ya, kalau ada masalah di perkaderan, jangan malah kita menjauhi mereka, tapi kita bantu agar muncul kader dan proses kaderisasi dengan baik. Ini juga dipengaruhi oleh niat dan motif kita dalam bermuhammadiyah. Lanjut. Hampir selesai Bapak. Nah, peran UMS untuk mengembangkan cabang ranting, masjid, dan Ortum. Saya kira Bapak-Bapak lebih tahu, saya hanya sekedar membuat pikiran-pikiran saja. Misalnya mendidik dan menyiapkan seluruh SDM yang ada di AUM Pendidikan, UMS ini, untuk menjadi penggerak cabang dan ranting. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur dan terima kasih pada Bapak Ketua BPH, Pak Rektor, karena Baitul Arkom di UMS, setiap Baitul Arkom sudah 4 angkatan terakhir selalu memasukkan materi pengembangan cabang ranting dan masjid Muhammadiyah. Inilah kampus pertama di Muhammadiyah yang Baitul Arkomnya berada di cabang ranting, kemudian materinya juga ada di bagian akhir itu tentang bagaimana menggerakkan cabang ranting. UMS adalah dalam catatan LPCR
kampus pertama yang mengadakan Baitul Arqam di cabang dan ranting, dan ada materi tentang strategi mengembangkan menghidupkan cabang dan ranting. Saya terima kasih karena UMS sudah mempelopori program ini kepada Pak BPH, Ketua BPH, dan Pak Rektor. Terima kasih. Membuat komitmen untuk penugasan dan aktif di cabang ranting. Ini kita beda desain, dan UMS mungkin sudah melakukan ini, bagaimana bisa melalui Google Form, bisa melalui aplikasi dan sebagainya, sehingga komitmen bermuhammadiyah itu bisa kita pantau secara digital di tempat tinggal masing-masing. Di LPCR itu sudah ada aplikasi Salamu dan Notulenmu, yang itu nanti seluruh cabang ranting akan mengunggah rapatnya, kegiatannya, pengajiannya di aplikasi kita itu. Sehingga LPCR setiap bulan nanti ya, mulai nanti akhir Januari akan kita launching, itu punya data, big data, cabang ranting se-Indonesia yang aktif, yang rapatnya seminggu berapa kali, sebulan berapa kali, kegiatannya apa saja, itu terpetakan semua. PBM, bahkan kepemimpinan AUM kalau pengen data itu. Ini menjadi penting agar komitmen itu ditindaklanjuti dengan pemantauan kegiatannya. Bekerja sama dengan cabang dan ranting, dalam pemberdayaan EDM dan AUM pendidikan. Gitu. Bekerja sama dengan ranting, jadi bisa dengan kunjungan silaturahmi ke cabang ranting, menyerahkan mungkin Pak Dekan, Pak Kaprodi, menyerahkan ini loh, pegawai UMS yang di Colomadu ada sekian orang, ketemu dengan cabang di situ, diserahkan nama-namanya, bahkan nomor teleponnya, untuk diajak kegiatan, dipantau, dan sebagainya. Berkolaborasi dengan cabang ranting dengan program-program yang memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Memiliki sistem pelaporan secara online digital, ini penegasan dari yang nomor 2 tentang aktivitas para pegawai UMS, gitu, para pegawai, bahkan termasuk mahasiswa dalam kegiatan Perserikatan Muhammadiyah dan Ortum. Itu bisa semuanya dipantau, melakukan monitoring dan evaluasi, serta hasilnya dikaitkan dengan kinerja pegawai, dosen atau tendik, termasuk mahasiswa bila memungkinkan. Pemberian reward dan punishment termasuk program tindak lanjutnya. Jadi bagi mereka yang bisa aktif, ada rewardnya, entah bentuknya sesuai dengan pilihan masing-masing kampus. Lanjut Pak. Nah, kemudian agar UMS semakin sukses mengembangkan cabang ranting dan masjid serta Ortum, juga menanamkan keyakinan pada setiap pimpinan pegawai mahasiswa, termasuk keunggulan ideologi, manhaj, paham agama dalam Muhammadiyah, sehingga mereka bersyukur dan bangga bermuhammadiyah. Ini menjadi tugas penting, Bapak. Jadi perkara formal kadang-kadang belum bisa menjawab ini. Kalau sudah bisa menjawab ini, penting. Jadi apa sih kelebihannya Muhammadiyah? Keunggulan Muhammadiyah itu dari ideologinya, manhajnya, pahamnya, programnya. Apa sih sebenarnya yang membuat orang harus tertarik dan memilih Muhammadiyah? Itu perlu disusun, dibahasakan agar para pimpinan kita, pegawai kita itu semakin tertarik. Kalau mereka nggak merasa Muhammadiyah itu nggak ada kelebihannya, keunggulannya, juga nggak tertarik bermuhammadiyah. Pembinaan ideologi Muhammadiyah dilakukan hingga para pegawai meyakini bahwa bermuhammadiyah adalah jalan untuk meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga jalan untuk meraih sukses dunia dan akhirat. Sampai seperti itu, dalam bayangan saya seperti itu. Saya meninggalkan pangkat dan jabatan saya karena saya meyakini bermuhammadiyah ini adalah jalan meraih ridho dan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu itu saya sudah ragu apakah kalau saya tetap jadi perwira menengah polisi, saya bisa meraih surganya. Iman saya tipis, iman saya lemah. Saya butuh lingkungan yang bisa mendorong saya, menguatkan kita untuk bisa meraih itu. Nah, saya memilih Muhammadiyah karena meyakini di Muhammadiyah menjadi jalan kita untuk meraih ridho dan surganya Allah, sukses dunia, sukses akhirat. Ciptakan dan wujudkan kesejahteraan intrinsik dan ekstrinsik bagi pimpinan AUM dan pegawainya. Mohon maaf Bapak, saya minum dulu. Kesejahteraan intrinsik itu jauh lebih penting. Kalau masalah gaji kan relatif, banyak dikitnya tinggal dibandingkan dengan siapa. Tapi intrinsik inilah yang akan membuat orang kerasan di Muhammadiyah atau tidak. Jadi kesejahteraan intrinsik
kesejahteraan yang merasa dihargai, merasa disapa, merasa dilindungi, merasa diperhatikan, merasa bermakna, itu jauh lebih penting untuk membuat orang itu punya kemampuan untuk menjalani hidup ini lebih kuat. Orang-orang yang gajinya tinggi tapi tidak dihargai dengan kesejahteraan intrinsik, boleh jadi dia akan dengan mudah meninggalkan perusahaan atau tempat kerja kita. Intrinsik yang perlu didesain agar orang semakin kerasan bermuhammadiyah, menghidupkan cabang dan ranting dari kampus kita di sini. Menggerakkan SDM untuk aktif di cabang ranting berbasis data, kolaborasi dengan pimpinan perserikatan cabang dan ranting. Saya kira itu Bapak-Bapak, tambahan di bawahnya masih ada, tapi intinya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Ustadz Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad yang telah memaparkan materinya yang berkaitan dengan optimisasi peran kita di Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi kita bersyukur di Amal Usaha Muhammadiyah ini bisa mengembangkan profesi kita, dan juga kita diberi lahan untuk beribadah kepada Allah sehingga bisa meraih ridhonya dan akhirnya bisa mewujudkan kehidupan dunia akhirat yang baik. Jadi Muhammadiyah itu hanya mengantarkan kita untuk menuju pintu gerbang surganya. Itu tergantung pada peran kita dan aktivitas kita di dalam Muhammadiyah. Ini ada waktu untuk berdialog baik secara langsung maupun lewat chat, monggo. Silakan Bapak untuk menyampaikan kontribusinya berkaitan dengan peran kita di Muhammadiyah. Silakan Bu Maria Husnul Nisa, monggo. Ternuhun sangat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu Maria. Yang terhormat Pak Kiai Haji Jamaluddin Ahmad, terima kasih banyak atas pencerahannya yang luar biasa, sangat sangat bagus sekali. Ustaz, saya ingin bertanya, mungkin hal sepele tapi sangat susah untuk dijalankan gitu kan ya. Tadi kan salah satu untuk pengkaderan itu adalah mengkader putra putri kita untuk aktif di Ortom Muhammadiyah atau di Muhammadiyah. Saya sendiri memang dari keluarga Muhammadiyah. Memang saya rasakan dari kecil memang sudah dididik untuk ikut gitu kan ya. Jadi berjuang di Muhammadiyah. Tapi zaman sekarang ini untuk mengajak anak-anak saya yang sudah mulai beranjak remaja untuk aktif itu gangguannya banyak sekali gitu Ustaz. Mungkin bagaimana caranya? Sebetulnya saya sudah berusaha anak-anak saya disekolahkan di sekolah-sekolah Muhammadiyah supaya dia kenal IPM, ada pelajaran kemuhammadiyahan seperti itu. Tapi ya memang untuk diajak ditarik itu agak-agak susah gitu loh. Mungkin ada tipsnya atau ada strategi khusus bagaimana supaya anak-anak kita itu juga mau untuk aktif di ortom Muhammadiyah. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria. Jadi Ibu bisa belajar dari bapak-bapak di UMS yang sukses-sukses ngajak anak putra-putrinya ngobrol-ngobrol. Itu pendekatan lingkungan kan Bu. Kok bisa ya bapakmu apa anakmu do aktif nang IPM di Ortom dan teman kan ngobrol sesama teman itu penting agar fikroh kita juga terbantu karena kerja di tempat yang sama, orang tuanya sama, sama-sama di UMS boleh jadi lebih cair, lebih enak. Itu pertama pendekatan lingkungan agar kita tahu banyak resep dari teman-teman kita yang berhasil untuk mengkader anaknya betul-betul menjadi kader Perserikatan Muhammadiyah. Yang lain Ibu yang saya hormati, figur atau kepribadian orang tua itu juga menjadi yang penting. Saya dan istri, Ibu dengan suami itu juga penting untuk sama-sama mengenalkan Muhammadiyah dalam pemikiran. Nah, penting kan tuh pemikiran Muhammadiyah itu penting karena banyak orang tidak tertarik gara-gara menganggap pikiran-pikiran Muhammadiyah itu memang nggak menarik.
Gitu. Anak-anak sekarang kan kritis-kritis itu, Bu. Nah, mengenalkan pikiran-pikiran Muhammadiyah, paham-paham Muhammadiyah itu menjadi penting. Kenapa Muhammadiyah gini dan sebagainya itu menjadi penting agar terjadi diskursus antara kita dengan anak-anak kita, bukan sekedar fisik Muhammadiyah, tadi alam pikir. Nah, sering kan alam pikir dipakai istilah Pak Safi, Ma'arif Pak Dalan Faiz, bahwa mengenalkan Muhammadiyah itu dengan ilmu, dengan alam pikir yang kemudian secara perspektif pemikiran anak-anak kita itu tertarik, ngobrol diskusi. Nah, seperti itu, tentang pikiran-pikiran Muhammadiyah. Muhammadiyah dengan Palestina bagaimana, Muhammadiyah tentang kebencanaan, Muhammadiyah tentang ini, yang Muhammadiyah tentang LGBT, Muhammadiyah tentang anak muda dan sebagainya. Nah, ini penting. Kalau Ibu kesusahan itu juga dialami banyak orang, karena dalam rapat terakhir kami bersama Sekretaris PP itu antara majelis lembaga, kami dapat data bahwa aktivis Muhammadiyah yang memikirkan anak muda, milenial, generasi itu hanya sekitar 25%. Seluruh PWM itu, pikiran programnya yang memikirkan tentang anak muda, itu ternyata baru 25%. Seluruh Indonesia loh, Bu, ini, Bu. Artinya memang kita jarang ngobrol, jarang memikirkan, membuat strategi tentang anak-anak muda kita itu, termasuk merekrut anak-anak muda kita, anak-anak kandung kita untuk jadi aktivis di Perserikatan Muhammadiyah. Maka salah satu program Muktamar Muhammadiyah di Solo itu operasionalisasi programnya ada tentang pembentukan atau program mewujudkan keluarga tangguh Muhammadiyah. Salah satu maksudnya adalah agar bapak ibunya yang aktif Muhammadiyah itu kemudian bisa menjadikan putra-putrinya itu menjadi juga aktif di Muhammadiyah lewat ortum-ortumnya ketika mereka masih muda. Itu pendekatan organisasi, sudah ada programnya yang itu menjadi penting. Nah, itu salah satu tugasnya itu di LPC RPM harus merumuskan panduan yang harus bisa menjawab yang Ibu tanyakan tadi. Nah, itu seperti itu. Jadi yang ketiga adalah tadi kita di kampus itu bisa membuat program perkaderan untuk putra-putrinya para dosen, para tenaga pendidikan. Mereka akan kumpul, tuh lucu, Bu, karena banyak yang nggak kenal Muhammadiyah, meskipun bapak ibunya aktivis, bahkan pimpinan Aum Muhammadiyah. Perkaderan bagi putra-putri pimpinan dan pegawai atau dosen di amal usaha Muhammadiyah, khususnya UMS, karena kita konteksnya UMS. Itu ada, saya nggak tahu sudah ada belum itu kayak gitu di UMS, Bu. Sudah ada, Bu? Belum ada, Pak. Belum ada. Nah, ya, itu perlu diadakan di samping agar silaturahmi sesama keluarga besar UMS, termasuk putra-putrinya para pejabat, para pimpinan, para dosen itu bisa saling mengenal di forum perkaderan minimal 3 hari 2 malam. Agar ada suasana silaturahmi, kebersamaan, istilah guyonan kami itu agar merasakan rasa kekeluargaan, ada feel-nya di situ, sehingga mereka tercipta. Banyak sekali yang ternyata anak-anak pegawai yang bapak ibunya itu aktif di Muhammadiyah nggak aktif, kemudian terbantu dengan adanya perkaderan seperti ini, dan mereka punya pertemuan-pertemuan rutin selanjutnya. Nah, seperti itu. Yang terakhir memang kemudian kita sebagai pribadi orang tua, memang salah satu tugas berat kita itu menjadi contoh agar mereka tertarik di Muhammadiyah. Jadilah bapak ibu yang gembira. Gembira. Tadi saya katakan kan, kalau anak-anaknya itu lihat bapak ibunya pulang kerja dari UMS, pulang rapat Muhammadiyah, rapat Aisyah kok nggak sumringah gitu ya, mereka mungkin malas lah bermuhammadiyah, nanti jadinya ya hanya kayak bapak ibuku itu, malah capek, cemberut dan sebagainya. Nah, ini guyonan tapi ini serius loh, Bu. Kadang-kadang persepsi anak terhadap orang tua itu menjadi penting untuk menjadikan mereka itu apa. Mari kita sumringah bergembira dalam bermuhammadiyah agar anak-anak kita merasakan kebahagiaan itu dan kemudian mereka tertarik untuk aktif di Muhammadiyah. Saya kira itu dulu, Bu, dari saya. Mohon maaf kalau kurang berkenan Bapak-bapak dan Ibu. Ada pertanyaan dari Ustaz. Apa itu, Pak? Ya, dari Gus Soleh Amini, psikolog, sesama psikolog ya. Sekarang psikolog. Ya, bersama psikolog. Ya. Pertanyaannya apa, Pak? Saya melihat beberapa cabang ranting juga pengurus daerah yang rebutan jabatan.
Ya. Sampai-sampai bikin geng-geng yang mereka tidak rukun. Ya. Menurut Ustadz, apakah fenomena ini merupakan fenomena yang baik atau tidak baik bagi organisasi atau perserikatan Ya. Muhammadiyah di daerah cabang dan ranting? Menurut saya, saya Ilham ini terbentuk jabatan itu karena didorong oleh semangat dan rasa bangga Muhammadiyah. Ya. Gini, bisa negatif, bisa positif Pak ya. Negatif ketika kemudian cara-caranya itu kemudian tidak sesuai nilai-nilai yang ada di Perserikatan Muhammadiyah. Bahkan saya pernah berada di sebuah cabang yang untuk jadi pengurus cabang saja mereka bisa bayari ranting-ranting itu. Sudah menggunakan cara-cara politik rendahan yang kemudian mereka pengen jadi pimpinan di perserikatan itu. Ada juga yang seperti itu, ada. Nah, kalau sudah cara-cara yang seperti itu, ini tanda bahaya bagi Perserikatan Muhammadiyah. Perlu berlebih berhati-hati dalam rekrutmen calon pengurus, calon pimpinan, karena rata-rata cabang-cabang yang kemudian kacau itu, orang-orang yang sebenarnya bukan dari Muhammadiyah atau kurang ngerti Muhammadiyah, tidak melalui sebuah tahapan yang benar, kemudian tiba-tiba menjadi pengurus. Ini bisa kacau, menggunakan cara-cara politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah. Nah, kalau sudah gitu itu tanda bahaya. Tapi kalau kemudian mereka bersaing dalam kutip, berebut dengan gembira, ya tidak ada rekayasa, sudah gembira, tapi bersaing, adu program, dan itu nggak ada masalah Pak, biasa-biasa saja itu. Yang berbahaya adalah kalau tadi sudah menggunakan cara-cara kotor untuk mencapai kedudukan. Semangatnya itu menyingkirkan, semangatnya mengalahkan, bukan berkompetisi murni untuk jadi pimpinan. Nah ini kalau udah semangatnya itu persaingan, saling menyingkirkan, nanti begitu terpilih, maka orang yang dianggap bukan kubunya itu disingkirkan. Nah, beberapa hari ini saya lagi nangani kasus sebuah cabang yang seperti itu. Yang kemudian ketika terbentuk cabang yang baru itu, orang-orang yang dianggap berbeda paham, berbeda pemikiran itu akan disingkirkan. Nah, ini bisa terjadi lah cara-cara ini yang tidak baik. Maka panitia pemilihan, kemudian senior perserikatan perlu mencermati musyawarah yang ada. Maka untuk jadi pimpinan kan ada syaratnya. Ya, jangan dipermudah, tapi juga jangan terlalu dipersulit, yang akhirnya nanti bisa nggak ada pimpinan atau muncul pimpinan yang bermasalah. Nah, mungkin itu Pak ya. Yang kedua, memang hampir semua lembaga, tidak hanya di Muhammadiyah Pak, entah di NU dan sebagainya, itu banyak sekali organisasi-organisasi Islam yang kemudian menjadi rusak. Tumbuh kembangnya itu menjadi rusak karena kemudian banyak pemain-pemain politik, cara-cara politik di luar itu dibawa masuk ke Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah itu harus lebih berhati-hati agar kemudian tidak dirusak oleh orang-orang yang bermaksud buruk terhadap Muhammadiyah. Di beberapa cabang dan ranting saya sudah menemukan kasus seperti itu. Nah, mudah-mudahan di Solo dan sekitarnya kita bisa lebih cermat agar kemudian tidak bisa masuk orang-orang yang dengan mudah ingin jadi pemimpin Perserikatan Muhammadiyah. Terima kasih Bapak, Ibu-Ibu, saya jawabnya seperti itu. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Ada lagi Ustadz di chat. Bapak. Pak Insinyur Sindro Trinogroho MT. Apa Pak? Ya menyatakan begini. Waduh, yeah. Hati-hati Muhammadiyah karena ada orang-orang berafiliasi partai hingga membuat kisruh Muhammadiyah. Ya, betul Pak, betul. Maka di Muhammadiyah, PP sudah mengeluarkan aturan yang berkaitan dengan partai atau aktivitas yang berkaitan dengan pemilu dan sebagainya. Jangan sampai proses pemilu ini menghancurkan Muhammadiyah. Ya, menjadi Muhammadiyah diperalat, diperkosa untuk mencapai tujuan-tujuan interest pribadi, program-program pribadi ini. Mudah-mudahan peraturan-peraturan itu bisa kita tegakkan sehingga bisa mengamankan Muhammadiyah. Ini juga terjadi di beberapa tempat hal seperti itu, maka kemudian Bapak-bapak
aturan panduan-panduan yang sudah diterbitkan oleh PP itu bisa kita cermati dengan baik, bisa kita komunikasikan terhadap siapapun yang akan ikut kontestasi dalam pemilu ini, harus bagaimana dan sebagainya, dijaga harus bagaimana dan sebagainya, agar kemudian tadi bahasa Bapak tadi itu betul, jangan sampai kemudian dirusak oleh mereka-mereka yang karena ambisi politiknya kemudian merusak Muhammadiyah. Memang Bapak-bapak, lebih-lebih kalau ada pimpinan perserikatan yang kemudian terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik. Sudah ada atur mainnya, dan saya pribadi sebenarnya memohon agar peraturan-peraturan yang sudah dibuat itu bisa ditegakkan, sehingga orang harus memilih untuk tetap aktif di perserikatan atau memilih aktivitas politik praktis yang memang berbeda dengan kehidupan Muhammadiyah. Bagi saya itu perlu ditegakkan, dikomunikasikan agar menjaga perserikatan Muhammadiyah. Karena banyak orang yang ingin memperalat Muhammadiyah itu. Terima kasih, Pak. Monggo, Bapak-bapak, masih ada waktu. Silakan bertanya langsung atau Oke. Kalau sudah tidak ada, Pak Moderator, saya akan mengenalkan salam cabang ranting agar ini juga digelurakan di ranting-ranting di pengajian. Di LPCR itu punya salam cabang ranting dan masjid, Pak Moderator. Jadi kalau kita sedang kumpul-kumpul ya untuk menghidupkan suasana, kita sudah punya lagu khusus ranting itu penting. Itu menggambarkan tentang program ranting, program cabang dan masjid. Apa sih tugasnya cabang ranting dan masjid berkaitan dengan dakwah Muhammadiyah? Itu kita punya lagu. Bapak Ibu nanti bisa mengunduh lagu itu di YouTube. Judulnya Ranting Itu Penting, yang diunggah resmi oleh LPCR PMPP Muhammadiyah. Nah, itu yang pertama. Kita punya lagu khusus untuk cabang dan ranting serta masjid Muhammadiyah. Yang kedua, kita juga punya salam cabang ranting. Salamnya itu begini, kalau nanti saya teriak atau bilang ranting, jawabnya itu penting. Ranting itu penting. Jangan sampai ranting ini kemudian tidak hidup dan tidak kita hidup-hidupi. Ranting itu penting. Kemudian yang kedua, cabang harus berkembang. Ya, cabang harus berkembang. Yang ketiga, masjid makmur memakmurkan. Masjid makmur memakmurkan. Makmur ruhiyahnya, makmur sholatnya, makmur kegiatannya, makmur infak sedekahnya, agar masjid-masjid Muhammadiyah memakmurkan jamaahnya dan masyarakat sekitarnya. Sehingga mereka tertarik memakmurkan masjid-masjid Muhammadiyah. Yang terakhir adalah Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Muhammadiyah, sukses dunia, sukses akhirat. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi saya ulangi Bapak-bapak, nanti bisa saya teriakkan terus Bapak-bapak semuanya di depan kameranya masing-masing ikut apa yang saya sampaikan dengan gerakan. Jadi kalau ranting gerakannya begini Bapak, ranting itu penting. Ya, ranting itu penting itu sambil menggenggam. Ranting itu penting. Ya, ranting itu penting. Kemudian cabang angkat tangannya. Harus berkembang. Cabang harus berkembang. Terus kemudian masjid, makmur, tangan kita, telapak tangan kita ditarik ke dada, makmur, memakmurkan, memberi. Gitu. Makmur, memakmurkan. Masjid, makmur, memakmurkan. Terus Muhammadiyah, sukses dunia, maksudnya sukses dunia dikuasai untuk kepentingan akhirat. Sukses dunia, sukses akhirat. Bisa ya Pak Moderator? Mohon bisa buka kamera semuanya untuk penutup ini, dan mohon di cabang ranting diputarkan lagu tentang ranting itu penting, dikenalkan salam-salam ini untuk membangkitkan jamaah kita. Biasanya mereka bergembira. Sudah siap Bapak-bapak? Saya ulangi, ranting itu penting, cabang harus berkembang, masjid makmur memakmurkan, Muhammadiyah sukses dunia akhirat. Siap? Siap, Jamal. Persiapan Pak Dai Bakhtiar, Pak Dodi dan sebagainya. Persiapan. Ranting Itu penting. penting. Cabang harus berkembang. Masjid makmur memakmurkan. Muhammadiyah
sukses dunia, sukses akhirat. Terima kasih Pak Habib Faisal dan Bapak yang lainnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haji Muhammad Jamaluddin Ahmad yang telah menyampaikan materinya dengan semangat dan penuh dengan motivasi agar supaya kita bergairah jadi pimpinan dosen teknik di UMS ini bisa melakukan dakwah, karena Muhammadiyah adalah gerakan dakwah, sedangkan pusat dakwahnya itu di masjid dan ranting cabang. Dan itulah yang akan mengantarkan kita ke pintu gerbang Jannatun Naim. Terima kasih Pak Ahmad. Mohon maaf Bapak-bapak, Pak Rektor, mohon maaf, Pak Wakil Rektor, Pak Marpuji, Pak Dalan, mohon maaf. Nyun pamit melanjutkan perjalanan ini Bapak-bapak. Akan suku tindak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waktu kami serahkan kepada Mas Mufid. Apabila saya sebagai moderator ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.